Nah sekarang Irak, ISIS mengumumkan dirinya, kamilah Khurasan itu, kamilah punya bendera hitam itu. Sementara sebelumnya Afghanistan sampai sekarang masih eksis, dan Afghanistan yang sanggup menumpas beruang merah Uni Soviet sampai tumbang. Rasul mengatakan ciri khas pertempuran mereka, mereka tidak pernah bisa dikalahkan dan tidak terkalahkan. Yang saya tahu sampai sekarang, yang tidak terkalahkan itu sampai sekarang adalah Taliban. Lawan mereka sekuat beruang merah, penguasa dunia belahan timur tumbang oleh Afghanistan, oleh Taliban. Amerika Serikat membuat kuburan besar di Afghanistan. Sampai sekarang Amerika Serikat sulit untuk bisa memperbaiki penyakit-penyakit besar yang mereka dapatkan akibat perang di Afghanistan. Bukankah generasi terbaik di akhir zaman adanya di Syam, kata Nabi? Adanya di Syam. Iman di akhir zaman adanya di Syam. Mujahidin termulia dan terhebat di akhir zaman adanya di Syam. Apakah yang ada di Syam sekarang? Yang juga benderanya hitam. Sekali lagi saya katakan, tidak ada satupun di antara mereka-mereka yang boleh kita pastikan sekarang ini. Tapi yang jelas sudah bermunculan. Sudah bermunculan. Dan ciri-ciri itu lebih banyak dekatnya kepada Afghanistan, kepada Taliban yang ada. ISIS mengumumkan diri bahwa merekalah yang dimaksud dalam hadis itu. ISIS yang diumumkan di Irak pada bulan September tahun 2014 dengan ciri khas benderanya hitam, padahal bendera yang sama sudah lama diusung oleh mujahidin di seluruh dunia, khususnya Taliban Afghanistan dan juga Al-Qaeda, bahkan Kaukasus di Chechen, Shishan juga demikian. Para mujahidin yang akab yang ada di Yaman juga mengusung bendera-bendera hitam begitu. Lalu ISIS mengklaim dialah bendera hitam itu. Klaim seperti ini tentu saja hak masing-masing kelompok, silahkan mengklaim. Tetapi apakah benar dia atau tidak, lihat dulu faktanya. Jawaban saya yang paling enak itu adalah, apakah ciri-ciri kelompok ini seperti ciri-ciri para sahabat? Enggak, itu dulu ciri-cirinya. Lihat ibadah mereka, lihat akhlak mereka, lihat bagaimana karakter mereka sesama mereka, dan bagaimana rahmatan lil alamin ke dunianya. Jika memenuhi syarat seperti karakter sahabat, itulah dia pembawa bendera hitam tersebut. Nabi menyebutkan ciri-ciri fisik mereka, mereka kurus-kurus. Kata Rasulullah, mereka kurus-kurus. Kemudian kepala mereka dililit oleh kain yang tebal, berwarna gelap-gelap. Kemudian baju mereka disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bajunya adalah baju jenis baju yang unik yang dipakai oleh manusia di muka bumi. Kemudian Rasulullah menyebutkan warna kulit mereka, dan Rasulullah menegaskan tempat mereka nanti di Khurasan. Khurasan itu macam-macam, luas. India masih termasuk Khurasan, Pakistan itu Khurasan, Afghanistan adalah Khurasan, Iran juga adalah Khurasan, Kazakhstan, Turkmenistan dan tantan lainnya juga adalah Khurasan. Khurasan itu luas, kayak Asia Tenggara kan luas kan. Jadi karena Khurasan itu luas, yang mana nih? Nah sekarang Irak, ISIS mengumumkan dirinya, kamilah Khurasan itu, kamilah punya bendera hitam itu. Sementara sebelumnya Afghanistan sampai sekarang masih eksis, dan Afghanistan yang sanggup menumpas beruang merah Uni Soviet sampai tumbang. Rasul mengatakan ciri khas pertempuran mereka, mereka tidak pernah bisa dikalahkan dan tidak terkalahkan. Yang saya tahu sampai sekarang, yang tidak terkalahkan itu sampai sekarang adalah Taliban. Lawan mereka sekuat beruang merah, penguasa dunia belahan timur tumbang oleh Afghanistan, oleh Taliban. Amerika Serikat membuat kuburan besar di Afghanistan. Sampai sekarang Amerika Serikat sulit untuk bisa memperbaiki penyakit-penyakit besar yang mereka dapatkan akibat perang di Afghanistan. Jadi kalau saya katakan ISIS ke Afghanistan, atau bisa jadi Al-Qaeda yang ada di Syam. Bukankah generasi terbaik di akhir zaman adanya di Syam, kata Nabi? Adanya di Syam. Iman di akhir zaman adanya di Syam. Mujahidin termulia dan terhebat di akhir zaman adanya di Syam. Apakah yang ada di Syam sekarang? Yang juga benderanya hitam. Sekali lagi saya katakan, tidak ada satupun di antara mereka-mereka yang boleh kita pastikan sekarang ini. Tapi yang jelas sudah bermunculan. Sudah bermunculan. Dan ciri-ciri itu lebih banyak dekatnya kepada Afghanistan,
kepada Taliban yang ada. Wallahu alam, saya juga tidak berani memastikan. Yang pasti munculnya adalah setelah Imam Mahdi nanti muncul, siapa yang bersama mereka, baru itu bisa kita katakan, oh ternyata yang dari anu, kan gitu kan. Sekarang ini yang mana, lihat mana yang akhlaknya, kepribadiannya, ciri-ciri khas generasinya sama dengan generasi sahabat. Karena orang terbaik Allah utus di akhir zaman adalah Nabi Muhammad SAW, dan manusia-manusia terbaik yang mendampinginya adalah para sahabat. Di akhir zaman Imam Mahdi keturunan kandung Nabi Muhammad, maka orang-orang terbaiklah yang levelnya kayak para sahabat pula yang bisa mendampingi Imam Mahdi nanti. Tentu saja ciri khas bendera hitam itu orangnya berakhlakkan akhlak sahabat, dan dalam hal ini ISIS memang memiliki akhlak yang sangat keras dengan kelompok manapun di muka bumi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak setuju dengan mereka. Bagi mereka halal darah seluruh umat Islam yang tidak setuju dengan khilafah mereka. Apakah ini akhlak para sahabat? ISIS merilis pernyataan resminya di mana ulama-ulama di muka bumi ini dari negara mana, negara mana, ini wajib dibunuh, cabang-cabang kami yang ada di berbagai negara bunuh ini targetnya. Disebut satu persatu negara ini dibunuh, ulama ini dibunuh. Kemudian termasuk Presiden Persatuan Ulama Dunia seperti Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi itu juga wajib bunuh. Kalau di Indonesia yang wajib bunuh itu adalah Habib Rizik Syihab. ISIS punya target membunuh Habib Rizik Syihab. Apakah ini yang ditargetkan sebagai pembela Al-Mahdi? Sementara mereka punya akidah halal darah kaum muslimin semuanya. Bahaya ini. Nah saudaraku, tapi para ulama kita adil sekali. Di dalam ISIS itu banyak orang ikhlas, banyak orang-orang yang tulus, banyak orang yang murni niatnya, tetapi tertipu oleh informasi. Kemudian mereka masuk bergabung dengan ISIS. Sudah, mereka ini kalau terbunuh mereka syahid. Demikian fatwa para ulama kita. Kita tidak akan menyerang ISIS, tapi kalau mereka menyerang duluan, kita wajib mempertahankan diri walaupun harus terjadi pertumpahan darah. Ini fatwa terakhir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebumi.